absen dulu. Oke? Tujuan dari materi pilihan karir setelah lulus SMA diharapkan siswa atau kamu itu dapat memahami beberapa pilihan karir setelah kamu lulus SMA, serta kamu juga mampu memahami konsekuensi atau akibat dari keputusan yang kamu pilih atau keputusan yang kamu ambil nanti setelah kamu lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA, kira-kira kamu mau kemana? Kamu mau kuliah? Atau kamu mau kursus training? Kalau kamu mau kuliah, kamu bisa memilih yang namanya perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Atau kamu bisa juga memilih ke kedinasan. Nah, kira-kira kalau kamu mau memilih ke perguruan tinggi, kamu harus tahu kamu itu menyukai ilmu dalam hal bidang apa. Dalam ilmu bidang sains, atau ilmu teknik, atau ilmu ekonomi, atau ilmu sosial politik, atau ilmu pertanian, atau ilmu kesehatan, ilmu kesenian, atau ilmu pendidikan, atau ilmu yang lainnya. Nah, kalau seandainya kamu milih kursus atau training, berarti kamu mempersiapkan diri kamu untuk memiliki skill atau keterampilan untuk kamu melanjutkan bekerja, atau mungkin kamu mau berwirausaha. Nah, untuk apa sih kamu harus memilih kuliah antara kuliah atau training atau kedinasan? Ya, tujuannya adalah kamu akan siap untuk bersaing di dunia kerja atau di dunia usaha. Nah, itu akan menjadikan karir kamu. Karir itu usianya lebih panjang daripada masa pendidikan kamu. Nah, di sini ada jalur atau skema dari lulusan SMA. Kalau misalkan seandainya lulus SMA, ya berarti kamu akan punya pilihan, dihadapkan dengan beberapa pilihan. Kamu harus berkuliah atau kamu harus menambah skill kamu dengan mengikuti kursus atau training. Nah, kalau kamu kuliah, seperti yang tadi saya bilang, ada negeri, ada swasta, atau kamu mau memilih yang namanya bimbel ataupun ke LPK. Ya. Nah, jika kamu tidak lulus, ya kamu harus siap-siap untuk mengulang. Dan kalau kamu mau mendapatkan ijazah, berarti ada pilihannya, mengulang atau kamu mengikuti yang namanya kegiatan paket C. Nah, dari situ baru kamu bisa melanjutkan, kamu mau kuliah atau kamu mau kursus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu ajukan untuk diri kamu sendiri ketika kamu memilih kuliah, atau kamu memilih bimbel, atau kamu memilih memasuki dunia kerja. Misalkan, kalau kamu mau kuliah, kamu harus tanya sama diri kamu, kira-kira program studi apa ya yang saya minatin? Terus, bagaimana prospek masa depan program studi itu? Dan di mana universitas, institut, atau sekolah tinggi, atau akademik, atau politeknik yang ada di dalam program studi yang saya minatin? Kira-kira bagaimana ya langkah sukses untuk menuju perguruan tinggi? Atau kamu lebih memilih untuk yang namanya ikut bimbel, kursus, atau training daripada kamu kuliah atau langsung kerja? Nah, tapi kamu harus punya gambaran atau pertanyaan untuk diri kamu sendiri. Misalkan, program apa yang bisa kamu pilih untuk bimbel atau kursus atau training? Kira-kira bagaimana ya prospek masa depannya? Terus, kira-kira di mana lembaga kursus atau training yang profesional? Bagaimana sih kiat-kiat sukses dalam kita untuk mengikuti bimbel, kursus, dan training supaya kita mendapatkan manfaatnya? Nah, atau mungkin dari kamu ada yang berpikiran, saya mau bekerja dulu lah. Oke, boleh bekerja. Tapi kamu harus tahu bagaimana cara kamu mencari informasi kerja. Bisa kamu melalui internet, kamu bertanya sama orang, atau melihat surat-surat kabar lainnya. Atau mungkin kamu bisa datang langsung ke tempatnya ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara merespon informasi kerja ya kira-kira? Ayo cari tahu. Nah, yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Kira-kira kiat sukses apa supaya kamu bisa masuk ke dunia kerja? Nah, bagaimana kiat sukses dalam berkarir di dunia kerja? Jadi kamu harus tahu yang namanya bekerja, mau memulai pekerjaan itu kamu harus tahu bagaimana caranya supaya kamu lolos. Dan ketika kamu sudah bekerja, kamu juga harus tahu bagaimana supaya karir kamu itu bisa minimal ketika tidak bisa naik, tapi minimal kamu bisa bertahan. Pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi ada D1, D2, D3,
D4, dan S1. Mengapa sih harus lanjut kuliah? Dengan kuliah, kita bisa memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset kita. Misalkan, mungkin dengan kuliah kita bisa menjadi orang yang lebih berpikiran positif lagi ke depannya. Atau mungkin kita juga bisa memiliki sifat lebih bahagia. Terus kita juga bisa lebih mengatur waktu dengan baik, menjadi orang yang lebih ramah, jujur, berani. Atau juga kita juga bisa menjadi seseorang di mana ketika mengambil suatu keputusan itu kita memikirkan resikonya, bukan asal ngambil keputusan asal-asalan. Dan kita juga menjadi orang yang bisa berani menghadapi tantangan. Terus yang kedua, kita bisa memiliki sikap mental yang baik. Dan kita juga memiliki hard skill maupun soft skill dengan kita kuliah. Karena mau bagaimanapun, yang namanya kuliah pasti ada yang namanya materi atau teori, dan juga praktiknya. Nah, yang ketiga, juga bisa memudahkan kita dalam pekerjaan atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi, karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Yang kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan atau ekonomi, baik dengan cara Anda bekerja ataupun dengan cara berwira swasta. Yang keenam, yang pasti untuk aktualisasi diri di masyarakat ya. Yang ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi. Nah, ketika kita itu mau melanjutkan kuliah, ada beberapa hal yang semestinya untuk kita perhatikan. Yang pertama, ya status dan akreditasi perguruan tingginya ya. Karena apa? Akreditasi baik, kemungkinan dari segi tenaga pengajar ataupun sarana prasarananya pasti juga mendukung. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tingginya. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswanya. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Yang kelima, hal penting yang perlu kamu ketahui, yaitu adalah yang pertama, yang pasti adalah keinginan utama kamu. Ya, kamu itu mau lanjut ke sana. Yang kedua, kemampuan yang memang kamu miliki. Yang ketiga, penjurusan bidang studinya. Dan yang keempat, memang kemampuan yang sudah biasa kamu terapkan atau sudah biasa kamu praktikkan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Meskipun kita sudah pernah membahas, saya akan sedikit mengulang di sini. Yang pertama, bentuk perguruan tinggi itu ada universitas ya, ingat, universitas. Yang kedua ada institut. Yang ketiga ada sekolah tinggi. Yang keempat ada akademik. Dan yang kelima ada politeknik. Universitas itu apa? Universitas itu punya berbagai macam fakultas yang berbeda-beda. Kalau institut punya berbagai macam ilmu atau fakultas yang hampir sama. Nah, kalau sekolah tinggi, lingkupnya lebih kecil daripada institut. Kalau akademik, bisa dibilang dia itu suatu perguruan tinggi yang menyediakan program pendidikan atau profesinya itu hanya di cabang ilmu tertentu saja, entah itu ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian dalam satu akademik. Nah, politeknik itu menyelenggarakan berbagai macam pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus ya. Nah, bedanya antara akademik sama politeknik itu porsinya lebih besar pada praktiknya. Gitu. Jadi maksudnya universitas, institut, sekolah tinggi bisa dibilang dalam hal teoretiknya lebih banyak, sementara akademik dan politeknik dalam hal praktik
lebih banyak dibandingkan ketiga perguruan tinggi tersebut. Nah, kalau ada yang berkeinginan untuk memilih kursus atau pelatihan, di sini kursus sendiri itu contohnya atau pengertiannya suatu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya contohnya ada kursus komputer, kursus menjahit, kursus masak, kursus salon, dan lain sebagainya. Nah, kalau pelatihan kerja, keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperolehkan, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Nah, di sini ada pilihan memasuki dunia kerja bagi yang memang berkeinginan untuk melanjutkan bekerja dibandingkan kuliah atau kursus. Nah, di sini bekerja itu bisa kalian memilih bekerja di negeri, dalam negeri, ataupun bekerja di luar negeri. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang memang harus dilaksanakan. Yang pasti, kalian harus mencari lowongan pekerjaan, baik mencari di internet ataupun mencari langsung ya. Terus kalian pastinya ketika kalian dipanggil, kalian harus siap buat yang namanya mengikuti tesnya. Nah, terus kalau kalian lolos, kalian pasti akan di training terlebih dahulu sebelum dikontrak. Nah, atau selanjutnya ada yang lebih memilih untuk berkeluarga. Gak masalah dan tidak ada salahnya, ya kan? Tapi sekiranya ketika kalian memutuskan untuk berkeluarga setelah kalian lulus SMA, kalian harus memperhatikan secara matang-matang ya. Kira-kira apakah usia kalian sudah mencukupi? Karena kalau kalian usianya belum mencukupi, dikhawatirkan rahim perempuan itu belum kuat. Atau yang lainnya adalah kira-kira si calon kita itu sudah memiliki pekerjaan atau belum, karena mau bagaimanapun kehidupan berkeluarga pasti kita membutuhkan yang namanya sandang, pangan, maupun papan. Minimal adalah makan harus bisa terpenuhi. Oke, jadi gimana? Kamu mau memilih yang mana? Coba kamu renungkan mumpung masih ada waktu, dan kamu pikirkan, dan juga kamu kalau bisa konsultasikan baik itu ke orang tua ataupun guru kamu, dan juga mulailah kamu memutuskan, sehingga ketika kamu memutuskan atau memilih sesuatu keputusan, kamu bisa mulai menentukan tindakan apa yang harus kamu lakukan. Ini adalah bulan ke-9 semenjak kelulusan gue dari SMA. Melepas seragam putih abu, mulai memilih jalan hidup gue sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau gap year. Dan gue memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah padahal gak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impiannya. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari snapgramnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara. Dan sekarang kalau kemana-mana, mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah, di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya nyari kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue mau nangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer,
ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapet hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan, sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran, kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue, bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna.